Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami, Tapak Spiritual Official. Pada malam hari ini, tim berada di satu lokasi, tepatnya sebuah pemakaman umum. Tapi di balik pemakaman umum tersebut, ada salah satu makam yang memang sangat disakralkan dan dikeramatkan bagi masyarakat sekitar. Dan banyak para peziarah yang mendatangi makam tersebut untuk mengirim doa. Rencananya malam hari ini tim akan coba mengungkap sebuah sejarah dari makam tersebut. Buyut Bayan, itulah gelar yang beliau terima semasa hidup. Sebelum kita menyambangi tempat ini, sebelumnya kita pun diarahkan oleh juru kunci sekaligus narasumber kita ke makam Buyut Akhir, karena memang di situ adalah salah satu petilasan beliau semasa hidupnya. Seperti apa kelanjutannya, kita akan langsung menyambangi, menghampiri kru yang kebetulan sudah bersama narasumber kami. Sekaligus sebelum kita melakukan penelusuran, pengungkapan sejarah, kita akan melakukan ziarah kubur terlebih dahulu untuk berkirim doa sebagai bentuk penghormatan kami kepada beliau. Malam ini tim Tapak Spiritual akan datangi sebuah makam keramat yang letaknya tak jauh berada di pemukiman warga setempat. Buyut Bayan. Konon katanya sosok Buyut Bayan ini sangat disegani semasa hidupnya, dan makamnya pun sering menjadi primadona sekaligus incaran bagi para penikmat ziarah. Kehadiran tim ingin mengawak jejak sejarah sekaligus berkirim doa kepada beliau. Siapakah sosok Buyut Bayan? Tetap di channel Tapak Spiritual Official. Baiklah para spiritualis, saat ini kita sudah berada di pintu masuk ke arah makam yang kita tuju, menemui narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Wah? Saya di sebelah sini. Baiklah para spiritualis, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah kru, dan kebetulan di sisi kanan saya Bapak Aming, narasumber yang bersedia untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan terkait sejarah makam yang ada di hadapan kita saat ini. Pak Aming sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan kita, alangkah baiknya kita melakukan ziarah kubur dulu agar kita menghargai almarhum. Mungkin untuk proses ziarah akan dipimpin langsung dengan Bang Ustadz Anton Bustomi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah. Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah para spiritualis, alhamdulillah proses ziarah telah selesai kita laksanakan. Mungkin untuk melanjutkan obrolan kita terkait sejarah makam di mana kita berada saat ini, alangkah baiknya kita bertanya langsung kepada narasumber yang sekaligus adalah saksi hidup almarhum terdahulunya. Wa Aming, Ya. mudah-mudahan Wa Aming tidak berkeberatan untuk berbagi cerita untuk menambah wawasan kita terkait makam yang ada di hadapan kita saat ini. Kira-kira Wa, makam yang ada di hadapan kita saat ini itu makam siapa Wa? Buyut Bayan. Buyut Bayan. Iya. Untuk Wa Aming sendiri yang kita tahu adalah saksi hidup, karena memang dulunya semasa hidup almarhum dekat dengan Wa Aming ya. Iya, dekat-dekat dengan saya. Ya, kira-kira bisa diceritakan semasa hidupnya beliau itu seperti apa dan keistimewaan apa saja yang beliau miliki sehingga makin kesininya masyarakat banyak yang berziarah untuk mendoakan almarhum. Iya, dia semasa hidupnya pada waktu itu seperti orang berkelana. Seperti orang berkelana. Berkelana. Lalu seperti itu. Iya, tapi dia orang-orang tersebut ya seperti kayak orang ya gimana lah gitu ya. Tidak seperti orang pada umumnya ya. Iya. Cuman dia suatu saat dia pulang ke tempat makam buyut akhir. Sampai di makam buyut akhir dia nggak pernah ke dalam. Dia keliling-keliling di tempat makam buyut akhir aja di luar. Iya. Lalu kemudian apa yang setelah itu beliau lakukan sehingga beliau mendapatkan keistimewaan sesuai dengan informasi yang kami terima bahwasanya semasa hidupnya beliau ini memiliki sebuah kelebihan yang memang melebihi manusia biasa. Ya, dia sih ya sepertinya ya pada waktu itu dia dikasih nama sama Bapak Laut yang dipanggil Buyut Bayan. Oh itu. Jadi nama Buyut Bayan sendiri adalah gelar untuk beliau ya. Iya, dia tuh dikasih gelar sama Bapak Laut. Loh, sudah dikasih gelar sama Bapak Laut, dia langsung berkelana. Tuh, berkelana terus dia keliling-keliling. Bapak Laut sendiri itu siapa Pak? Bapak Laut itu siapa? Tokoh Yang- dari mana? Dia adanya di Tanah Merah. Dia anaknya Bapak Nawah. Bapak Laut itu. Cuman Bapak Laut orang sakti. Biar dia orang nggak awas tuh, tapi dia bisa lihat orang. Bisa tahu. Secara fisik beliau ini memiliki kekurangan Iya. untuk Bapak Laut sendiri. Iya. Berarti dengan cerita Wak tidak menutup kemungkinan Buyut Bayan sendiri menuntut ilmu kepada beliau. Iya, benar, itu benar. Ya sudah dikasih ilmu sama Bapak Laut, dikasih gelar, udah dia seperti kayak orang-orang yang itu dia ngayap terus. Pas Bapak Laut meninggal dia tetap di tempat makam Bapak Buyut Akhir. Jadi untuk makam Buyut Akhir sendiri para spiritualis karena memang kita belum mempunyai banyak waktu untuk menyambangi makam beliau agar sejarah ini dapat tertata dengan rapi. Kita malam ini menyempatkan waktu untuk ke Buyut Bayan dulu untuk mengetahui sejarah beliau semasa hidupnya. Lalu Wak, keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh Buyut Bayan selama hidup? Wah, dia sih istimewanya banyak dia. Banyak. Sama anak buahnya juga. Woi, anak buahnya percaya semua sama dia. Iya. Nih, semenjak dia meninggal, dia datang ke tempat anak buahnya. Dia minta dibikinin gubuk.
Ya sudah, datang anak buahnya itu minta dibikin gubuk, dia nggak mau dengan genteng, dengan atap, pagarnya bilik, tiangnya bambu. Saya yang bikin, yang ngebuat. Oh, waktu itu. Iya. Jadi amanah tersebut atau pesan tersebut yang almarhum sampaikan ke anak buahnya itu bisa diceritakan dengan lengkap, apakah posisi beliau ini sesudah wafat atau sebelum wafat? Saya sudah wafat. Sesudah wafat. Sudah wafat. Makanya itu anak buahnya nggak tahu. Pas nyampe ke depan saya bilangin dia udah wafat, kaget anak buahnya. Jadi pada saat almarhum bertamu ke rumah anak buahnya, si anak buahnya ini belum tahu, Belum tahu kalau beliau ini sudah wafat. Iya. Lalu Uwa yang menjelaskan. Iya. Saya yang menjelaskan. Dan dia bilang, kata anak buahnya, memang dia nggak punya keturunan. Ih, banyak, saya bilang, keturunannya. Masih ada orang tuanya, saudaranya juga masih banyak. Saya bilang begitu. Oh. Jadi Iya. jelas di situ ada sebuah keanehan. Lalu untuk Kakang sendiri, apakah ada pertanyaan terkait sejarah beliau semasa hidupnya, Kang? Jadi karena ini ada saksi hidupnya, beliau pernah cerita nih, Abah Aming ini pernah cerita ya, tempo hari pernah diajak ke gunung. Iya. Coba bisa nggak diceritain pengalaman Abah Aming itu pernah diajak ke gunung? Wah, pada waktu saya diajak ke gunung ya sama dia, saya kalau tinggal pulang nyasar. Iya, kenapa? Itu anak buahnya rumahnya satu di Tegalan. Itu pas saya disuruh uluk salam sama dia, saya kaget. Uluk salam katanya, kata dia. Pas saya uluk salam, pas keluar tuan rumahnya, pakainya ikat merah, bajunya hitam, ngoreng golok. Saya kaget di situ. Pada saat itu Uwa sendiri tahu Uwa itu akan diarahkan kemana? Diajak kemana gitu? Iya, diajak kemana seperti itu? Saya nggak tahu karena Nggak tahu. diajaknya malam. Diajaknya malam. Ya. Berapa hari perjalanan waktu? 3 hari 3 malam saya. 3 hari, Kalau 3 malam. siang itu berhenti di tempat anak buahnya. Bentar udah malam saya diajak lagi. Karena memang anak buahnya banyak. Iya. Oh iya, Pak. Saya ingat sebelum kita ingin menggarap pembuatan channel kita pada malam hari ini, Wak pernah bercerita kepada kami, khususnya saat perjalanan ke gunung, dan di situ selain keanehan yang sudah Wak sebutkan tadi, ada satu keanehan yang memang membuat Wak geleng-geleng kepala saat menyeberangi sebuah sungai. Tolong diceritakan Wak agar para spiritualis dapat tahu dan lebih mengenal lagi sosok almarhum. Iya. Ya, karena perjalanan saya pada waktu itu pas pagi itu ketemu kali luas. Pas itu saya disuruh diajak nyebrang sama dia. Suruh naik ke pundak dia, saya kagak mau, takut. Karena air itu gede. Deras ya. Ya, air itu deras. Saya bilang begitu. Takut Waduh, saya terlepas kelelep. Iya. Terus saya nyariin jembatan. Pas saya nyariin jembatan jauh. Pas saya balik lagi udah nyebrang. Kok kenapa dia duduk di bawah pohon? Saya bilang udah ada di seberang. Itu Duluan ya. bajunya kagak basah. Saya bingung. Masya Allah. Lewat Iya. mana situ. beliau ya? Iya. Gua bertanya-tanya. Sementara memang jembatan itu ada satu-satunya, yaitu jembatan yang gua lalui saat itu. Iya. Ya. Tapi keanehan yang sangat mencolok saat beliau menyeberangi sungai itu, secara fisik pakaiannya pun tidak basah sama sekali ya, Wak. Tidak basah. Itu. Saya itu Luar mantak aneh biasa. itu. Luar biasa. Waktu itu Wak tahu gunung yang Wak lalui saat perjalanan ini gunung apa, Wak? Wah, saya nggak tahu ya gunung-gunung apa itu ya. Seorang malam Malam. nyampe saya malam itu diajak sama dia Naik apa Pak dari sini? jalan kaki. Dari sini ke gunung jalan kaki. Iya, nih saya ya, maksud tujuan saya ya, kalau jalan gitu ke jalanan orang begitu, jangan ngobekin pun pandang. Aduh, saya bingung megangin dia aja begini, saya ketakutan. Maksudnya beliau ngajak jalan yang lajimnya bukan orang itu. Bukan Iya. akses manusia pada Jadi umumnya jalan. bukannya ke jalan jalur orang gitu, ngobekin pun pandang. Yang duri pandan yang boduri kali ya. Itu saya yang mandak aneh itu di sini. Padahal ada jalan biasa. Ada jalan Dia biasa. nggak mau jalan Kagak situ. mau dia jalan di situ. Tuh saya yang mandak aneh itu. Aduh, saya di situ kagak lepas dari pinggang dia, megangin pinggang dia. Tuh. Megangin pinggang dia. Itulah
Saya nyampe di tempat itu ya langsung rumahnya di Tegalan tuh. Memang ada perkampungan, permukiman penduduk atau memang rumah itu sendiri? Sendiri. Rumah itu sendiri. Rumah itu sendiri. Pas barang nyampe kata dia udah uluk salam dulu, uluk salam. Saya bingung mana orangnya, rumahnya pas saya pandang deh. Pas barang bilang gitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pas barang keluar, Waalaikumsalam. Saya kaget. Cincinnya bawa wantu. Maka Seperti sosok jawara ya. Iya, maka baju ini ikat merah, puluh panjang. Waduh, saya selaman gemeter saya sama dia. Iya, waduh, kata saya ini yang garong kali kata saya. Iya, Saking anehnya penampilan orang Iya. tersebut. itu saya di situ pas malam ya. Dia mah nggak mau masuk ke dalam keliling-kelilingnya di belakang rumah itu. Almarhum sendiri. Iya. Anak buahnya itu pada datang, satu pun nggak ada yang pakai pakaian lain. Sama semua. Sama Penampilannya semua. seperti itu. Iya, itu saya di situ makan roti tawar kagak habis-habis. Saya bingung di situ makan roti tawar kagak habis-habis. Maksudnya gimana? Disuguhi oleh Iya sama anak buah ya. anak buahnya itu. Nggak habis-habis maksudnya? Iya banyak gitu. Oh, disuplai lagi, disuplai lagi. Saking Iya. banyaknya Situ- makanan ya. iya. Pak, ya. Kata saya ini kan jauh ke kota ini. Kok kenapa banyak roti tawar? Tuh, saya di situ. Pas kata beliau ya, awas jangan ganggu orang itu. Udah saya disediain tikar di balai gede. Tidur saya di balai gede. Pas pengen kencing, itu saya digendeng kayak orang mau pergi haji. Seakan-akan memang buah itu benar-benar Diistimewakan, diistimewakan oleh Iya, anak buahnya. Iya. Aduh saya bingung kata saya. Pak, saya jangan dipegangin. Saya kagak bisa kencing. Itu saya lah lepas sama anak buahnya. Pas lepas saya udah habis kencing, dibawa lagi. Saya suruh naik ke balai. Itu anak buahnya semua pada ngamper di bawah di tanah, ngamper tikar. Saya mau di atas balai. Sama beliau. Kagak dia mau keliling di depan di samping-samping rumah ini nggak mau masuk. Seperti Cuman dia pesannya begitu, jangan dopenin orang itu. Ini kata dia. Anak buahnya nggak ada yang berani. Bapak itu. Iya. Wah, iya, berani gitu. Nggak ada yang berani. saat Wak dijamu, dilayani oleh anak buahnya, apakah Wak sendiri saat itu ada merasakan keanehan dengan penampilan anak buahnya tersebut, Wak? Apakah Wak waktu itu berpikir ini manusia atau bukan, atau seperti apa gitu, Wak? Iyalah, jelas saya mikir begitu. Saya juga bingung kata saya. Saya bilang pas semalam obor antai-antaian begitu pada datang ke situ semua itu pakaiannya nggak ada yang itu. Seragam semua. Seragam semua. Lalu Wak sempat berkomunikasi dengan anak-anak buahnya? Enggak. Enggak. Saya boro-boro kita mau pengen ngobrol. Kita ngobrol gimana ini orang-orang. Saya bilang, waduh ini mah, waduh wahad juara semua ini mah. Ada saya bingung kita. Udah kita jalan tangannya di balai. Tiduran. Iya, tiduran. Tuh sampai siang saya pas malam, saya diajak berangkat lagi tuh pulang. Tuh, berangkat pulang. Pas pagi-pagi itu ada pun rambutan lebat buahnya. Matikin rambutan, waduh kata saya ntar domelin orang ini kata saya. Iya orang datang ntar domelin ini. Kata saya udah, tenang aja katanya. Ada dia bilang begitu. Itu di situ pas barang saya ngeliat di bawah luar tanah kayak pengayakan di situ. Iya, ngelingkar keinjak sama dia. Itu udah diem aja. Nggak ada respon sama sekali. Kagak, Nggak ada reaksi diem sama aja. sekali. Waduh, kata saya, waduh. Udah. Saya pas barang begitu ya matikan rambutan dikasihin ke saya. Suruh patin ke baju sama dia. Saya patin, saya kagak mau. Takut, iya. Rambutan semut doang udah saya sebodohin. Iya. Iya. Saya sebodohin, udah. Rambutan sampai ke belakang-belakang. Iya. Pas barang datang orangnya. Dia tertawa. Itu langsung cium tangan tuh yang punya pun rambutan ke dia. Nggak marah. Nggak marah. Seakan-akan memang beliau ini pun kenal, Iya. gitu, kenal baik dengan almarhum. Iya itu. Lalu Wak, maaf sebelumnya, kita sudah panjang lebar menelusuri sejarah beliau semasa hidupnya. Beliau ini wafat kalau kami boleh tahu, Wak, itu sudah berapa tahun kesininya, Wak? Tahu ya berapa ya? Saya nggak ngitungin sih, hampir 5 tahun lebih lah.
Tapi 5 tahun lebih. dalam artian belum belum Ya. belum terlalu lama seperti Iya, itu ya. belum terlalu lama. Belum terlalu lama. Lalu selama perjalanan, sepanjang perjalanan, Wak, keanehan apa yang Wak rasakan selama melakukan perjalanan dengan beliau? Saya anehnya ya sama dia nih, itu anak buahnya semua yang seperti gimana itu mengeluh. Asal dia bilang orang itu jangan dopenin. Nih saya nih nggak ada yang berani ngopenin saya, anak Jadi buahnya. sangat patuh ya, Wak. Sangat patuh anak menghargai, buahnya, sangat beliau. menghargai. Iya. Baik, Pak. Karena memang beliau ini secara kasat mata semasa hidupnya sosok yang memang tidak sama sekali terlihat istimewa terkait apalagi penampilan. Bahkan cenderung masyarakat sekitar saat masyarakat belum tahu keistimewaan beliau, sempat beliau ini dianggap seperti orang yang memiliki cacat mental ya, Pak, cacat Iya, kejiwaan. iya, iya. Lalu dari mana awal ceritanya masyarakat kembali mengakui keistimewaan almarhum, Pak? Apa yang sudah beliau lakukan sehingga membuat masyarakat sekitar yakin bahwa beliau ini memiliki sebuah keistimewaan? Karena dia ucapannya nyata. Oh, seperti itu. Iya. Sekucap nyata. Sekejap nyata dia. Bila mana dia merintah orang kagak mau diperintah sama dia, orang kadang-kadang kena musibah. Seperti itu. Tuh. Nanti kalau belum diobatin sama dia itu nggak bisa baik. Berobat kemanapun. Berobat kemanapun. Seperti ponakan saya tuh ya, diperintah disuruh maranin cimen tukang tempe, ngebilangin ponakan saya tuh nggak mau. Iya, pas pulang, waduh gede. Gede. Sampai dibawa ke rumah sakit adu-aduan ya. Itu dokter kebingungan. Kata dia jangan lagi gunting katanya. Golok yang tajam tuh katanya kalau mempan. Jadi dokter kebingungan. Yang Ponakan saya. oh, bukan dokter ya, bukan. Bukan. Jadi saat mengidap penyakit tersebut, secara mental pun ponakan Bapak ini memiliki kelainan seperti itu, Iya. kelainan secara jiwa gitu ya. Seperti Udah. tidak sadarkan diri apa yang dia bicarakan, apa Iya. yang dia lakukan pun seperti Udah. itu. Nanti kata dia begini. Udah saya mau bawa pulang. Cariin uyut bayan. Tuh kata ponakan saya. Udah dibawa pulang ke rumah. Saya nyariin uyut bayan. Pas ketemu di Tanah Merah ketemu. Pas saya tanya Yud, waduh ono cucu kira-kira ono, waduh kasihan Yud, ayo naik beca, naik di beca. Itulah obatnya saya mandek aneh, Iya. kodok buduk sama ban sepeda dipotong-potong, direndam di plastik, mendusapin begitu dong, itu bisa baik. Secara spontan langsung Spontan sembuh langsung baik. dengan syariat beliau. Iya. Baiklah para spiritualis, memang sesuai dengan kesaksian narasumber, karena memang narasumber kita ini saksi hidup semasa beliau masih hidup dulu. Jadi itulah kenapa kesininya makam beliau ini banyak peziarah yang berdatangan bahkan dari luar wilayah. Wak, kira-kira Wak bisa ceritakan apalagi keistimewaan beliau selain itu? Nah, selain itu ya, pas ponakan saya udah baik, dia minta diantarin kemana? Ke Buaran Mangga, ke rumah Kiai Kosim. Malam Qasim. Iya, pas sampai di rumah Mayem Kosim, saya pakai becak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu anak buahnya langsung datang berebut sama dia. Dikasih makan itu nasi bekas dia dicomotin, dimakanin sama anak buahnya. Diciumin sama anak buah Kiai Kosim. Saking memuliakan. Iya, saya juga bingung. Kata saya, ini perempuan cakep-cakep ini melihat uyut bagaimana ya, kata saya begitu. Saya juga bingung. Karena itu anak pesantren kan cakep-cakep ya. Itu melukin ke uyut. Lantas, Seakan-akan karena memang beliau ini tahu sosok Buyut Bayan ini memiliki karisma atau keistimewaan yang luar Iya. biasa bagi mereka. Ya. pas sudah itu terus pekiainya keluar.
Pas keluar saya nanya, Pak Kiai, memang Bu Uyut sering kemari? Wah itu mau uak saya, dia bilang. masih Kata Kiai ada. Kosim. Dulu pernah anak buah saya dikasih karang itu ditembak kagak mempan. Oh, seperti itu. Tuh sama dia. Itu saya ilokan pakai. Iya. Makanya anak buah saya ini semua perempuan dan laki sama dia yakin. Iya. Tuh sama dia. Baiklah para spiritualis, karena memang malam ini tema kita menguak sejarah terkait sosok hidup almarhum terdahulu. Mungkin selain pemaparan yang sudah diberitakan oleh narasumber kita, ada pengalaman lain yang pernah beliau rasakan semasa hidupnya, karena memang beliau kerap selalu setia menemani kemana Buyut Bayan pergi. Lalu selain apa yang sudah diceritakan oleh Wak, apa masih ada pengalaman atau kejadian-kejadian yang pernah Wak alami semasa beliau hidup? Pernah saya diajak lagi sama dia ke daerah Serpong. Pas nyampe ke daerah Serpong saya tuh jalan kaki di pinggir jalan kereta. Dari sini ke Serpong jalan Dari kaki. sini. Iya. Oh, Masya Pas Allah. barang udah gitu ya nyampe ke sono, ke anak buahnya, uluk salam, assalamualaikum, salam. Tuh anak buahnya semua pada sujud sama dia. Pas nyampe anak buahnya suruh motong ayam 2 biji. Pas udah dipotong ayam disuruh sayur 1, dipanggang 1. Tuh, pas barang udah gitu udah matang disuguhin ke saya berdua sama dia. Pas sudah disuguhin tuh nyendok nasi dia. Pas nyendok nasi, keren sama nasi buat dia aduk-aduk begitu. Dikuain sama ikan ayam yang panggangan dibelah 2 ditaruh ke situ. Waduh, Acak dah ya. iya, pas barang udah gitu ceritanya ya. Waduh, saya rasanya gimana ya? Perut udah kenyang. Dia meleng nih. Nasi saya buang ke belakang nih begitu, ketahuan. Waduh, tangan saya dibetok pakai gelas tuh. Masih ketara nih. Bisa diperlihatkan kepada Masih ada. para spiritualis. Masih ada saya nih. Bekasnya. Kirinya ya. Tuh. Nih kirinya. Masih ada tuh. Kirinya tuh. Tuh. Iya. Tuh, dibetok sama gelas nih, mancur darah. Pas udah mancur, tangan saya ini ditekep sama dia. Ayo ngamuk. Udah saya pasrah dia. Dua disundutin sama Oh, itu diobatinnya. Marco Gentong. Disundut diobatinnya gitu. Iya disundutin Marco Gentong. Wah kata saya jadi koreng juga ini. Pandai saya ya. Ternyata setelah diperlakukan seperti itu Iya. oleh beliau, Iya. ada keajaiban, ada keistimewaan. Ya itulah darah kering begitu ya. Wah kata saya, nyampe ke rumah kok. Jadi borok ini mah. Pas nyampe ke rumah ya, gak ada pulang lagi. Itulah kering. Langsung sembuh. nyoplok. Begitu doang tuh nggak jadi koreng. Nggak. Jadi menimbulkan Iya. hanya menimbulkan sebuah bekas ya. Iya. Ternyata apa yang beliau lakukan itu ada tanpa sebab ya. Iya. Jadi ada memang mungkin spontan gitu ya. Iya. Waduh. Luar biasa. Lalu gini Pak Hampura, terkait sepeninggal beliau, dan sesuai informasi yang kami gali sebelumnya, yang kami terima, makam beliau ini banyak para peziarah yang mendatangi. Dan saya pun sempat mendengar sayangnya disalahgunakan dengan oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan khusus. Apakah ada himbauan untuk para spiritualis terkait peziarah yang memang terkadang melakukan ritual-ritual yang menyimpang dari agama seperti itu, Pak? Oh nggak ada. Kalau yang jara-jara di sini nggak ada. Nggak ada. Iya nggak. Semuanya mutlak Mutlak. untuk Jara. menyambung doa Iya. untuk beliau. Hmm. Tidak ada ritual-ritual khusus atau salah oknum peziarah yang memiliki kepentingan khusus Nggak ada. pada beliau. Iya, yang saya tahu tuh nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Iya nggak ada. Karena apa? Orang takut. Macam-macam jara di sini takut sama dia. Hidupnya aja juga disegenin sama orang, ditakutin karena ucapannya ucap nyata. Ucap nyata ya. Ada waktu hidupnya juga. Makanya orang nggak sembarangan datang kemari itu jara, khusus jara. Kira-kira Wak, beliau ini wafat itu menurut Wak, perkiraan Wak,
usia berapa, Wak? Usianya mah hampir berapa ya? Ada kali 60-an kali. 60. Iya, Sekitar 60-an. sekitar 60 tahunan. Dan beliau meninggalkan istri atau anak-anak, cucu seperti Nggak ada. Dia nggak punya istri. dalam artian belum pernah menikah semasa Belum hidup. pernah dia. Sampai beliau tutup usia pun. Iya, belum pernah dia. Dia belum pernah menikah dia. Yang saya tahu ya, saya tahu persis gitu. Karena orang tua juga masih saudara saya. Iya, Masih iya. ada hubungan kerabat dengan Iya, masih ada. Baiklah para spiritualis, demikian bincang-bincang kami bersama narasumber. Beliau telah memaparkan sejarah kehidupan almarhum semasa hidupnya. Pengalaman-pengalaman sudah dipaparkan oleh beliau. Dan kira-kira Kang, sedikit pertanyaan, karena memang sosok beliau ini Kakang sudah mendengar sendiri dari narasumber kita. Kira-kira seperti apa sosok beliau ini, Kang? Secara pandangan spiritual Kakang. Jadi kembali lagi kepada diri kita ya. Walaupun terlihat secara johir beliau seperti yang kita dengar pada umumnya, mungkin agak sedikit kurang meyakinkan gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi prasangka baik aja lah. Toh tujuan kita juga di sini selain mengungkap sejarah beliau, lampah beliau, sambil ngedoain. Gitu. Kalaupun seandainya kita berpikir A, B, C, D khawatir salah, itu seujun malah nanti ya. Kita prasangka baik. Kita nggak pernah tahu karena mata kita mata daging. Semua itu emang rahasia Allah. Mungkin Bang Ustadz bisa menjelaskan dari sisi agamanya seperti apa? Silakan Bang. Ya, jadi menurut saya ya, apapun dia kondisinya, apapun dia fisiknya, apalagi ini beliau ini masih keturunan waliullah juga, Kibuyut Akhir ya. Ya mungkin dari doa-doa beliau, walaupun ya yang diceritakan tadi gitu ya, fisik beliau ibaratnya ada kekurangan, ada apa, yang namanya keturunan waliullah, mungkin ya Allah muliakan juga, dan mungkin doanya juga diijabah ya. Patut dan layaknya sebagai kita itu memuliakan juga, karena memang masih keturunan waliullah. Dan niat berziarah pun kita ya doa gitu ya, selamat dunia akhirat ya. Mungkin segitu aja ya. Oh ini ya, kita berprasangka baik aja gitu. Iya. Karena kita tahu lah pengetahuan kita secuil untuk hal ini. Jadi kalau kita berpandangan A, B, C, D kayaknya nggak pantas. Karena apa sih kita tahu apa sih? Iya. Karena itu mah kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Ya kita kayak berprasangka baik aja. Baiklah para spiritualis, demikian pemaparan terkait pengalaman dari Wa Aming sebagai narasumber berikut saksi hidup semasa almarhum Buyut Bayan. Mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita bersama narasumber, ada yang ingin ditambahkan dari Kakang atau Bang Ustadz sendiri mungkin? Iya. Baik para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami tim Tapak Spiritual ya, barusan selain melakukan ziarah kubur juga berbincang-bincang sama Wa Aming, sekaligus saksi hidup daripada perjalanan beliau, juga ada berkaitan antara kekeluargaan. Dan dari kata masalah ziarah ya, memang ada dalilnya juga sih gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, manjaru aliman fakana majaroni ilaih. Jadi dalam hadis Alkitab Tangkihul Kahol, di situ menerangkan bahwa siapa orang yang berziarah ke makam para aulia dengan niat lillahi ta'ala, doa fi doa, itu jangan ragu-ragu, silakan aja ziarah, sebab melalui doanya beliau mudah-mudahan kita mendekatkan diri terhadap beliau, walaupun ya sudah pupus ya, mungkin secara maunat atau karomah mungkin masih ada.
Nah, di situ kita bukannya minta ke makom atau apa, jadi kita mengenang gitu ya, mengenang sejarah-sejarah beliau gitu ya, tentang apa namanya perjuangan beliau gitu. Ya di situ perbandingan untuk kita dalam arti mengingatkan untuk diri sendiri, ini ibaratnya introspeksi diri, bagaimana kita cara meningkatkan ibadahnya seperti beliau gitu ya. Di situ aja. Jadi yaitu tadi bahwa kalau dengan diniatin dengan baik berziarah itu ya sunatullah gitu. Jadi sah-sah aja. Ya mungkin cukupnya gitu. Baiklah, terima kasih Bang Ustadz atas tambahan wawasannya untuk kita semua di sini. Baiklah para spiritualis, demikian bincang-bincang kita bersama narasumber terkait sejarah masa lalu Buyut Bayan. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh beliau menjadi wawasan atau pengetahuan yang baru untuk kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kami malam ini menjadikan pengetahuan untuk para spiritualis juga dimanapun berada. Demikian perjalanan kita dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.